langsung masuk untuk basis data relasional dan relational key ini nanti saya akan mengenalkan kepada kalian ya bagaimana tabel-tabel itu dapat saling berelasi, artinya dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sebuah basis data itu terdiri dari beberapa tabel yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau misalkan kemarin kalian coba analisa dari sistem-sistem yang ada di sekitar kalian, ya, contoh misalnya kemarin ada yang bahas tentang anjungan. Kalau kemarin saya bahas sistem yang paling dekat dengan kalian anjungan mahasiswa atau misalnya salah satu aplikasi e-commerce, Shopee gitu ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang menjabarkan atau menyampaikan bahwa di dalamnya itu ada tabel usernya atau tabel penggunanya ya. Terus kemudian kalau misalkan di Shopee, kita ambil Shopee deh contoh. Di Shopee itu misalkan tabel penggunanya, terus kemudian ada tabel penjual gitu kan. Pengguna itu terdiri dari penjual dan pembeli. Terus kemudian ada tabel barang ya. Terus kemudian ada tabel order dan lain sebagainya ya. Nah, dari tabel-tabel tersebut dia harus saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena misalkan kalian sebagai user pada saat kalian menggunakan sistem tersebut, contoh kalau misalkan saya rasa semuanya di sini pasti pernah belanja online, misalkan di Shopee, kalian sebagai pengguna di sana kan data-data apa saja sih yang ke-record? Data kalian sebagai pengguna. Pengguna ini pembeli. Sebagai pembeli data apa aja yang ke-record? Ada yang mau coba? Nama, Bu, alamat. Oke, sebentar. Satu orang tadi siapa? Nama, alamat, dengan Surahman siapa? Supia, Bu. Oke, Surahman. Surahman. 2019 Oke, saya sambil data ya. Coba bisa disebut dulu, Surahman. Nama, alamat. Oke. Nama, alamat, apalagi kira-kira? Itu apa nomor resi, Bu. Nomor resi, oke. Nah, kalau misalkan, oke, terima kasih ya Surahman. Surahman dengan NIM berapa? Saya sambil data aja. 2019. Ya, 2019 31192, Bu. 192. Oke, Surahman Supia ya. Oke. Nah, jadi Surahman menyebutkan tadi ya untuk untuk tabel yang ada di Shopee itu salah satunya adalah tabel pengguna atau pembeli. Tadi dia menyebutkan ada nama pengguna, terus kemudian ada alamat, kemudian ada apa satu lagi tadi resi ya. Nah, kalau misalkan yang disebut dengan field atau atribut-atribut yang sudah disebutkan Surahman tadi, ya kalau untuk pengguna ya, pengguna itu biasanya ada nama, terus kemudian ada alamat, oke, ya itu adalah data-data pribadi. Kalau resi itu mungkin nanti ada di tabel pembelian, ya. Nah, biasanya ada ID atau ada akun atau ada ID pengguna. Pernah nggak coba kalian perhatikan, ya, pada saat kalian mau belanja itu kalian mempunyai waktu mau login, itu kan yang diinput itu bukan nama, tapi ID. ID-nya itu kalau misalkan kalian bisa cek itu biasanya berhubungan campuran huruf dan angka. Nanti kita coba bahas tentang tipe data ya, campuran huruf dan angka. Hurufnya misalkan nama depan kalian, misalkan Surahman, ya Surahman nomor handphonenya misalnya di belakangnya itu diambil 4 digitnya. Nah, itu adalah ID-nya. ID itu biasanya bersifat unik. Kalau misalkan kalian mau coba perhatikan, ID antara satu pengguna dengan pengguna yang lainnya itu tidak boleh sama atau dia harus berbeda. Karena kenapa? ID inilah nanti yang akan digunakan untuk menghubungkan tabel pembeli ini dengan tabel ordernya. Oke, kita coba lihat ya sebelum ke sana. Nah, untuk basis data relasional ya, kalau kalian perhatikan di sini, screen-nya udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke ya. Oke, untuk basis data relasional, kalau pengertiannya kalian dapat lihat di sini, dia merupakan basis data yang mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel-tabel. Artinya tidak hanya satu tabel, ada banyak tabel yang berada dalam satu basis data. Ya, di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan pada nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait. Jadi, ya, antara satu tabel dengan tabel yang lainnya itu harus dihubungkan. Bagaimana cara menghubungkannya? Ada kolom-kolom atau atribut yang sama antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Makanya itu dapat kita hubungkan tabelnya nanti, ya.
Nah, kemudian komponen penyusun basis data ini terdiri dari 4. Ya, ini sudah sempat saya singgung juga pada 2 pertemuan sebelumnya. 2 materi sebelumnya. Ada tabel, ya, komponen penyusun basis data itu sebuah tabel itu harus ada nama tabelnya, ya, dan tabelnya ada gitu. Tabel itu ada kolom atau atributnya, ya, kemudian ada baris atau record, ya, kemudian ada domainnya. Kita lihat pengertian masing-masing. Untuk tabel ini dia harus memiliki nama dan terdiri atas baris dan kolom. Jadi tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk tabel pada suatu basis data tidak boleh memiliki nama yang sama atau unik. Jadi nama tabel dalam sebuah basis data, ya, ingat tadi basis data itu dia terdiri dari tabel-tabel, artinya lebih dari satu tabel. Nah, misalkan kita punya 2 tabel dalam satu basis data. 2 tabel ini tidak boleh memiliki nama yang sama, artinya harus unik. Kalau misalkan kalian mau memberi nama tabel tersebut adalah tabel mahasiswa, ya, misalkan kalian punya 2 tabel, tabelnya itu dua-duanya adalah tabel mahasiswa, kalian tidak bisa membuat nama tabel tersebut mahasiswa dan mahasiswa, harus ada yang berbeda. Entah itu misalkan untuk tabel pertama kalian tulis mahasiswa, kemudian tabel kedua kalian tulis di situ namanya adalah mahasiswa 1. Jadi harus berbeda nama sebuah tabel. Kemudian dari tabel-tabel tersebut, dari tabel tersebut terdiri dari kolom dan atribut. Jadi untuk kolom, ya, ingat ya, pada pertemuan sebelumnya, sebuah tabel itu memiliki kolom atau atribut. Kolom harus memiliki nama. Misalnya, sebuah tabel terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama itu misalnya NIM, kolom kedua nama, kolom ketiga misalkan alamat gitu kan. Jadi ada 3 kolom dalam sebuah tabel. Tabel pertama itu adalah NIM, kolom kedua itu adalah nama, kolom ketiga adalah alamat. Nah, nama kolomnya itu adalah yang tadi, NIM, nama, alamat, atau itu adalah nama atributnya, seperti itu. Selanjutnya, kolom yang terdapat dalam satu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Nah, antar kolom, ya, dalam satu tabel itu tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi, kalau misalkan kalian mau membuat ID atau NIM, ya, dari tabel mahasiswa tadi, ya, hanya boleh satu kolom yang nama kolomnya itu adalah NIM, tidak boleh lebih dari 1. Kalau misalkan mau bikin NIM-nya ada 2, misalnya kalian boleh tuliskan atau kalian boleh bikin nama kolomnya itu adalah NIM 1 dan NIM 2, seperti itu. Jadi nama kolom itu tidak boleh sama. Kemudian urutan nama itu boleh sembarang dan tidak mempengaruhi makna dari tabelnya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin kolom pertama NIM, kolom kedua alamat, kolom ketiga nama, dan sebagainya, itu nggak masalah. Tidak akan mempengaruhi arti atau makna dari tabel tersebut. Ya, jadi urutannya boleh sembarang. Ya. Kemudian selanjutnya nama lain dari kolom itu adalah field atau atribut. Ya, ini tolong diperhatikan istilah-istilah seperti ini. Maksudnya ini simple, ya, sesuatu yang kadang-kadang dianggap tidak penting oleh seorang mahasiswa, tapi kadang-kadang ini menjadi nilai yang fatal kalau misalkan kalian sebagai anak IT nggak bisa atau nggak tahu, ya. Sebentar, ada yang masuk lagi. Oke. Kalau kalian nggak tahu pada saat ditanya hal-hal sepele seperti ini, itu bisa mencerminkan, ya, kualitas kalian sebagai anak IT. Kalau misalkan istilah-istilah simpel seperti ini aja kalian nggak tahu. Jadi sudah saya sampaikan, ya, istilah lain dari kolom itu kalau di database itu adalah field atau atribut, ya. Nah, selanjutnya untuk baris, ya. Untuk baris itu istilah lainnya itu adalah record atau tuple, ya. Nah, baris itu berisi data dari sebuah objek. Jadi pada saat kita membuat atau melihat sebuah tabel, ya, di dalamnya itu ada data-data, ya. Data-datanya itulah yang membentuk baris-baris sehingga baris dari sebuah tabel itu juga harus unik, ya, dapat diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabelnya, ya. Artinya di sini baris dari sebuah tabel itu harus unik, data yang ada di dalam baris itu juga tidak boleh sama, ya. Nah, kalau misalkan kalian kemarin coba analisa dari sebuah marketplace, contohnya Shopee, bukan di situ kan bisa aja saya misalnya namanya Surahman, kemudian ada lagi pengguna yang lain namanya misalnya Bagas, kemudian ditambah lagi pengguna yang lain namanya Alvira misalkan. Jadi ada 3 pengguna. Si Surahman ini dia beli buku basis data di Shopee.
Terus si Bagas juga beli buku basis data. Si Alvira juga beli buku basis data. Buku yang dibeli itu sama, di toko yang sama, dengan jumlah yang sama. Boleh dong Bu, berarti kan sama dong itu artinya kolom barisnya yang mereka lakukan. Ya, mereka melakukan transaksi yang sama, tapi untuk data si pengguna atau data orang yang melakukan pembelian itu kan beda. Artinya dia punya ID atau punya akun masing-masing. Surahman punya akun sendiri, Bagas punya akun sendiri, Alvira punya akun sendiri. Seperti itu ya. Jadi berbeda isi dari setiap recordnya itu, walaupun konten atau transaksi yang dilakukan itu sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir ada domain ya, komponen dari penyusun basis data ini ada domain. Untuk domain merupakan kumpulan nilai yang dapat disimpan dalam suatu atau lebih pada satu atau lebih kolom tertentu ya. Kemudian sebuah domain bisa memiliki satu kolom atau lebih, tapi kolomnya hanya memiliki satu domain saja. Nah, karena domain ini membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan, maka disebut dengan domain constraint. Nah, ini nanti kita bahas di relation key ya. Domain itu artinya dia antara satu tabel dengan tabel yang lainnya itu dia saling berhubung berdasarkan induknya di tabel yang mana, seperti itu. Oke, untuk komponen penyusun basis data sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas? Silakan. Jelas, Bu. Oke, jelas. Yang lain? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ya. Oke, baik, saya lanjut. Selanjutnya